Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik histologi jaringan linfoid sekunder. Yang berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Indi Pintari, ada Herfiani Nur, saya sendiri Nabila Ines, dan Ika Karina. Topik bahasan yang akan dibahas pada presentasi kami ada dua. Yang pertama ada distribusi jaringan atau organ linfoid sekunder, termasuk BALT dan GALT. Yang kedua ada komponen penyusun nodus limfatikus, line, dan pair stage pada ileum. Organ linfoid. Organ linfoid secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama itu disebut sentral atau bagian linfoid primer, dan kedua disebut periferal atau bagian organ linfoid sekunder. Sel-sel linfoid dihasilkan oleh organ linfoid primer yang pada gilirannya akan menuju ke organ linfoid sekunder. Organ linfoid primer itu adalah organ yang terlibat dalam sintesis atau produksi sel imun, yaitu kelenjar thymus dan sumsum tulang. Kelenjar thymus itu berfungsi sebagai tempat pematangan sel linfoid, yang T. Kemudian sumsum tulang sebagai tempat pematangan sel linfoid, yang B. Lalu ada organ linfoid sekunder yang merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses reaksi imun. Oke, kemudian distribusi jaringan atau organ limfosit sekunder akan dilanjutkan oleh teman saya. Distribusi jaringan atau organ limfosit sekunder. Limfosit yang dibentuk di organ limfoid primer akan bermigrasi ke organ limfoid perifer atau disebut dengan limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder merupakan tempat proliferasi dan diferensiasi limfosit yang sudah disensitasi tempat sel B atau sel T kontak dan mengenal antigen non-self. Pada jaringan limfoid sekunder dapat dijumpai sel limfoid T dan B yang imunokompeten. Sel imunokompeten ini akan bermukim sementara di jaringan limfoid sekunder. Sel-sel ini akan mengadakan resikulasi antara sistem peredaran darah dan juga sistem limfoid untuk memenuhi tugas dalam respon imun. Fungsinya sendiri yaitu dapat menangkap dan mengumpulkan non-self antigen dan juga tempat produksi antibodi dan sensitasi sel. Macam-macam organ limfoid sekunder sendiri terdapat limfa, kelenjar limfa atau getah bening atau disebut nodus limfatikus, pair patch, tonsil dan adenoid, appendix, jaringan limfoid lain berupa MALT, GALT, dan BALT. Limfa. Limfa adalah kumpulan jaringan limfoid terbesar dalam organisme karena banyak mengandung sel fagositik dan adanya kontak erat antara darah yang beredar dalam sel-sel ini. Letaknya terletak pada bagian kiri abdomen berdekatan dengan fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limfa merupakan tempat respon imun utama untuk antigen yang berasal dari darah. Pada limfa terdapat sel T, sel B, sel dendritik, dan juga sel makrofag. Terdapat struktur khas pada pulpa, yaitu pulpa merah dan putih. Fungsi limfa itu sendiri yaitu tempat utama sel fagosit memakan mikroba yang diikat oleh antibodi. Tempat sel darah merah dihancurkan dan juga menghasilkan antibodi. Selanjutnya adalah kelenjar limfa atau getah bening atau disebut dengan limfatikus. Nodus limfatikus adalah organ bersimpai yang terdapat di sepanjang jalan pembuluh limfa, berupa bedah oval atau bulat yang kecil. Ditemukan berkelompok yang menerima limfa dari bagian tubuh, atau lipatan paha atau bagian pembuluh darah besar di leher. Terdiri atas jaringan limfoid yang ditembusi anyaman pembuluh limfa. Fungsi utamanya sendiri yaitu untuk menyaring antigen dari limfa dan menginisiasi imun. Selanjutnya adalah pair patch. Pair patch merupakan pengelompokan folikel limfoid dalam selaput lendir yang melapisi usus kecil. Folikel limfoid ini adalah organ kecil dalam sistem limfatik yang mirip dengan kelenjar getah bening. Bercak pada pair ditandai dengan epitel terkait folikel FAE
yang menutupi semua folikel limfoid. FAE berbeda dari epitelfilus usus kecil yang khas, memiliki lebih sedikit sel goblet, oleh karena itu lapisan lendir lebih tipis dan juga ditandai dengan adanya sel M khusus atau sel mikrofold yang menyediakan serapan dan transportasi antigen dari lumen. Selain itu, basal lamina epitel terkait folikel lebih berpori dibandingkan dengan filus usus. Patch pair ini memiliki sel B dan T yang serupa dengan ditemukan pada kelenjar getah bening. Pair patch merupakan tempat untuk transport dari patogen-patogen menuju jaringan limfoid. Pair patch dan appendix ini termasuk dalam GALT. Selanjutnya adalah tonsil dan adenoid. Tonsil dan adenoid merupakan benteng pertahanan terdepan untuk menangkis infeksi kuman yang masuk pada saluran nafas dan saluran pencernaan. Letak pada tonsil itu sendiri berjumlah 2, terletak di daerah faring, terletak pada kedua lipatan pilar rongga mulut. Kedua, ada adenoid yang terletak di dinding belakang tengah nasofaring. Fungsinya adalah memproduksi sel-sel limfosit dan berperan dalam tahap-tahap awal kehidupan untuk melawan infeksi pada selaput lendir dan memproduksi antibodi yang berperan dalam produksi IgA. Baik, jaringan limfosit sekunder selanjutnya ada appendix. Appendix ini merupakan bagian dari usus besar yang muncul seperti corong di ujung berukuran rata-rata 10 cm. Jika dibandingkan mukosa appendix ini dengan kolon, epitel dari appendix ini mengandung lebih banyak sel goblet dan terdapat lamina propria di bawahnya yang mengandung kelenjar intestinal. Kemudian kelenjar intestinal di appendix ini kurang berkembang karena dilihat dari panjangnya, untuk kelenjar intestinal di appendix ini lebih pendek dan sering berjauhan letaknya dibandingkan di kolon. Kemudian propria yang terdapat pada appendix ini juga sangat banyak dan sering terlihat di submukosa. Kemudian nodulus limfoid dengan pusat germinal banyak ditemukan dan sangat khas bagi appendix ini. Nodulus ini berasal dari lamina propria dan meluas dari epitel permukaan hingga submukosa. Lapisan terluar dari appendix ini adalah serosa dengan sel adiposa di bawahnya. Selanjutnya ada nodus limfaticus. Nodus limfaticus ini terdapat di sepanjang jalur pembuluh limfe berupa benda oval atau bulat kecil seperti kacang kecil. Di dalam nodus limfaticus ini terdapat jaringan ikat yang berbentuk seperti sarang lebah dengan ruang-ruang yang penuh dengan sel darah putih. Nodus limfaticus ini berfungsi untuk menyaring antigen dari limfe dan menginisiasi respon imun. Kemudian pada jaringan limfosit sekunder ini terdapat jaringan lain-lain seperti MALT, yaitu mucosa associated lymphoid tissue yang merupakan sejenis jaringan limfoid khususnya yang ditemukan berkaitan dengan jenis epitel tertentu. MALT ini berfungsi untuk memberikan respon imunologi lokal pada permukaan mukosa. MALT ini terletak pada saluran nafas, saluran cerna, dan sel urogenita. Kemudian yang kedua ada GALT, Good Associated Lymphoid Tissue, yang merupakan komponen jaringan limfoid yang terdiri dari patch pair, limfosit interdigitasi, sel plasma, dan limfosit yang ada di lamina propria, serta kelenjar getah bening mesenterika. GALT ini terdapat pada sel cerna dan berfungsi sebagai tempat induksi respon IgA. Dan yang terakhir terdapat BALT, Bronchus Associated Lymphoid Tissue, yang merupakan sumber prekursor sel plasma IgA dari semua jaringan mukosa dan kelenjar. BALT ini umumnya terletak di antara pembuluh darah dan bronkus.
Kemudian ada Peyer's patch. Peyer's patch ini merupakan pengelompokan folikel limfoid dalam selaput lendir yang melapisi usus kecil. Folikel limfoid ini merupakan organ kecil dalam sistem limfatik yang mirip dengan kelenjar getah bening. Umumnya, Peyer's patch ini memiliki lebih sedikit sel goblet dan terdapat sel microfold khusus. Kemudian, di Peyer's patch ini merupakan tempat untuk transport dari patogen-patogen menuju jaringan limfoid. Nah, untuk Peyer's patch dan appendix ini termasuk dalam GALT, Good Associated Lymphoid Tissue. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu pada subtopik yang kedua yaitu menjelaskan mengenai komponen penyusun nodus limfatikus, lien, dan Peyer's patch pada ileum. Yang pertama adalah komponen penyusun nodus limfatikus pada ileum, yaitu nodus limfatikus sendiri adalah salah satu komponen limfatik yang berbentuk seperti kacang dan tersebar secara luas di seluruh tubuh. Memiliki bentuk seperti ginjal dan mempunyai permukaan yang cembung pada permukaan yang cekung atau hilus. Organ tersebut dibungkus oleh jaringan kapsula yang mempercabangkan trabekula ke dalam nodus, lalu membaginya menjadi ruang yang tidak sempurna. Pembagian ini terutama jelas di korteks yang terletak di sisi tepi nodus limfatikus. Daerah tengah yang terbulas pucat, yang terlihat pucat itu adalah medula, sedangkan daerah antara medula dan korteks disebut dengan parakorteks. Lalu, korteks terdapat juga nodus limfatikus dan banyak dengan pusat-pusat germinalnya. Nodus limfa satu dengan lainnya dihubungkan oleh struktur yang disebut dengan pembuluh limfa. Nodus limfatikus sendiri berukuran 1-2 cm dan memiliki fungsi utama yaitu untuk melawan infeksi. Nodus ini berfungsi untuk menyaring antigen dan dari limfe dan zat-zat asing. Lalu yang kedua adalah komponen penyusun lien atau limfa sendiri pada ileum. Limfa adalah organ bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Organ yang berwarna merah keunguan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Memiliki kapsula jaringan ikat kolagen yang tebal. Lalu, limfa ini terletak di rongga abdomen, maka limfa ini memiliki sel epitel selapis gepeng dan septa yang terdiri dari jaringan ikat yang berasal dari kapsula itu. Lalu masuk ke substansi limfa dan membawa pembuluh darah ke bagian dalam organ. Komponen penyusun lin yang lain dan menjadi ciri khas dari limfa adalah pulpa putih dan pulpa merah. Fungsi dari sistem limfoid sendiri adalah untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing, dan sel-sel pada sistem ini dikenal dengan sel imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dengan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi atau perusakan benda-benda asing. Lalu komponen bahasan yang ketiga yaitu komponen penyusun pada Peyer's patch. Bercak Peyer's atau Peyer's patch sendiri adalah pengelompokan folikel limfoid dalam selaput lendir yang melapisi usus kecil. Folikel limfoid adalah organ kecil dalam sistem limfatik yang mirip dengan kelenjar getah bening atau nodus limfatikus tadi. Bercak Peyer's patch ditandai oleh epitel terkait folikel atau FAE yang menutupi semua folikel limfoid. FAE berbeda dari epitelfilus usus kecil yang khas, memiliki lebih sedikit sel goblet, oleh karena itu lapisan lendir lebih tipis dan juga ditandai dengan adanya sel M khusus oleh sel microfold yang menyediakan serapan dan transportasi antigen dari lumen.
Selain itu, basa lamina epitel yang terdapat pada pair patch terkait folikel lebih berpori dibandingkan dengan filus pada usus. Pair patch memiliki sel B dan T yang berupa dengan yang ditemukan pada kelenjar getah bening. Pair patch merupakan tempat untuk transport dari patogen-patogen menuju jaringan limfoid. Oh iya, pair patch ini termasuk pada organ lain seperti GALT atau good associated lymphoid. Ini adalah sumber yang kami buat acuan dalam membuat presentasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih.